رمضان 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 يا حبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara fitrahnya manusia apabila disakiti hatinya maka dia akan ingat sampai kapanpun. Contohnya, ada seorang nenek-nenek yang lagi sakit pinggang. Nak mau tanya nenek dulu, di mana ada jual obat sakit kali nenek ini? Oh itu bah, yang anak si putetnya itu rupanya. Tahu kau sakit kali lah hati nenek sama keluarganya itu, sampai mati pun tak mau nenek beli obat situ. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah potret yang terjadi di tengah masyarakat kita. Ada orang yang apabila disakiti hatinya bukan malah benci dengan yang menyakiti, tapi malah benci sampai 7 turunan pun kena dampaknya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah ingatkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dalam ayat ini Allah sebutkan fa'fu, itu merupakan sifat amar, yakni menunjukkan suatu perintah. Maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita manusia untuk memiliki sifat pemaaf. Sedangkan Ibnu Katsir dalam tafsirnya Al-Quran menjelaskan, orang-orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain, maka dia sedang takaruf ilallah, mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, ada banyak sekali keutamaan memaafkan kesalahan orang lain. Tapi di kesempatan ini Bulan hanya menjelaskan 3 saja. Yang pertama, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Faidul Qadir Al-Munawwir rahimahullah ta'ala mengatakan, Allah mencintai asma-asmanya dan sifat-sifatnya, diantaranya adalah sifat peramah dan pemaaf. Dan Allah juga akan mencintai hamba-hambanya apabila memiliki sifat tersebut. Teman-teman, lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung, yang maha tinggi, sanggup untuk memaafkan kesalahan hambanya. Lalu siapa kita? Siapa kita yang terlalu sombong, yang tidak mau memaafkan saudara kita? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, memaafkan artinya mengobati hati kita. Forgive the mistake of others, not for people but for our own happiness. Memaafkan kesalahan orang lain itu bukan untuk orang, tapi untuk kebahagiaan diri kita sendiri. Karena kalau kita menyimpan dendam dalam hati, maka hati kita akan sakit dan sempit. Tapi kalau kita memaafkan kesalahan orang lain, insya Allah hati kita tenang, pikiran pun sehat insya Allah. Teman-teman yang berbahagia. Lalu yang ketiga, memaafkan kesalahan orang lain akan dimuliakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma zadallahu abadan bi'afin illa Isa." Allah tidak akan memberikan kepada orang yang memaafkan kecuali kemuliaan. Teman-teman, betapa mulianya orang-orang yang memaafkan. Bahkan Allah beri gelar takwa kepadanya. Mereka dijelaskan di dalam Al-Quran ayat surah Ali Imran ayat 133 sampai 134. Maka dari itu, di Ramadan dan 3 sebentar lagi ini, marilah kita sama-sama saling memaafkan. Mudah-mudahan kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, di dalam hidup ini kita sering dikecewakan. Maka dari itu, obatilah hati kita dengan memaafkan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.